Everyone, hari ini kita akan belajar dari buku paket Travel English untuk kelas 3 bab 2 halaman 18 sampai 23. Jadi mari kita langsung belajar. Pada bagian task 1, kalian diperintahkan untuk melihat gambar, kemudian mendengarkan dan mengulangi. Di situ ada banyak gambar alat transportasi seperti sepeda, bis, mobil, kereta, kapal, pesawat, taksi, lalu juga ada sepeda motor. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu semua nama bahasa Inggris dari alat transportasinya? Jika belum, mari kita cari tahu. Nah, gambar pertama ada sepeda. Sepeda bahasa Inggrisnya adalah bicycle. Oke. Lalu gambar kedua ada bis, yaitu bus. Gambar ketiga adalah car. Car itu mobil. Lalu gambar yang keempat itu adalah train. Train itu kereta. Lalu selanjutnya ada ship. Ship itu adalah kapal, oke? Lalu berikutnya ada plane. Plane itu adalah pesawat terbang. Lalu ada taksi. Dan terakhir yaitu motorcycle, sepeda motor. Tuh, paham? Ada bicycle, bus, car, train, ship, plane, taxi, and motorcycle. Oke. Pada task 2 and 3, kalian diminta untuk mendeskripsikan dan menulis kalimat berdasarkan gambar alat transportasi menggunakan kata it's a atau it is a. Nah, gambar pertama ada gambar sepeda. Sepeda itu bicycle. Maka pengucapan dan penulisannya yaitu it is a bicycle. Bisa juga it's a bicycle. Oke. Lalu gambar yang kedua, it's a bus. It is a bus. Gambar yang ketiga, it is a car. It's car. Lalu gambar yang keempat ada it is a train. Gambar yang selanjutnya kelima ada ship, yaitu it is a ship. It's a ship. Gambar selanjutnya it's a plane. It is a plane. Ini adalah pesawat. Lalu gambar berikutnya ada it's a taxi. It is a taxi. Lalu selanjutnya ada it's a motorcycle. It is a motorcycle. Berikutnya di task 4, kalian diminta untuk mendengarkan dan mengulangi. Nah, di sini kita akan mengetahui nama tempat berkumpulnya alat transportasi tertentu. Misal, gambar nomor 1, di situ ada banyak bis di sini. Nah, berkumpulnya tempat para bis itu biasanya disebut dengan terminal. Nah, terminal dalam bahasa Inggris yaitu bus station. Bus station. Oke. Lalu gambar sebelahnya bus. Ada banyak pesawat. Tuh, ada banyak pesawat. Nah, tempat ada banyaknya pesawat itu dinamakan airport.
airport. Airport itu adalah bandara. Bandar udara, bandara yaitu airport. Lalu selanjutnya di sini ada gambar kereta api. Kereta api. Kita biasanya menyebutnya dengan stasiun kereta api. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu railway station. Railway station. Ya, railway station. Nah, lalu yang gambar keempat ada gambar kapal. Nah, tempat berlabuhnya kapal itu dinamakan dengan pelabuhan dan bahasa Inggrisnya yaitu harbor. Harbor. Oke. Nah, di teks 5 halaman 20, di sini kita akan melabeli setiap gambar dengan huruf berdasarkan tempatnya. Nomor 1, di situ tempat berkumpul bis. Maka disebut apa tadi? Ya, yaitu terminal. Terminal tadi apa? Apakah railway station, bus station, harbor, atau airport? Yaitu bus station. Maka kita melabelinya dengan huruf B. Oke. Lalu selanjutnya di sini. Tadi bandara itu apa? Bahasa Inggrisnya bandara. Ya, yaitu adalah airport. Kita lihat airport itu hurufnya adalah D, maka kita melabelinya dengan huruf D. Oke. Lalu soal yang ketiga, di sini ada stasiun kereta api. Tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Yaitu adalah railway station. Kita labeli dengan huruf A. Lalu yang terakhir berarti harbor, yaitu adalah pelabuhan. Maka kita melabelinya dengan huruf C. Oke, next. Nah, di teks 6 kita masih juga akan melabeli berdasarkan alat transportasinya. Pertama, ada kata plane, yaitu pesawat. Nah, pesawat tadi tempatnya di mana? Yaitu di airport. Maka kita melabelinya dengan huruf D. Lalu bawahnya di situ ada gambar kapal, ship. Nah, kapal tadi tempat berlabuhnya di mana? Ya, di harbor. Kita melabelinya dengan huruf C. Lalu bawahnya ada gambar bis. Nah, tadi bis tadi tempatnya namanya apa? Yaitu bus station. Kita labeli dengan huruf B. Lalu yang terakhir ada kereta. Kereta itu berarti tempatnya yaitu di railway station, atau kita melabelinya dengan huruf A. Paham? Oke, next, turn to page 21. Nah, di situ ada text 7. Nah, di sini kalian akan mengulangi dan mendengarkan juga. Tapi sebelum itu kalian harus membedakan antara go dan goes. Nah, kata kerja go digunakan jika subjeknya yaitu a, you, they, we. Oke, a, you, we, they. Nah, dan juga contohnya itu ada Danny and Annie.
Nah, di sini artinya jamak, lebih dari satu, maka menggunakan go. Dan juga jika bendanya ada banyak, contohnya the cats. Nah, di sini ada s, berarti banyak juga, lebih dari satu, maka kalian kata kerjanya menggunakan go. Nah, kata kerja goes ini digunakan jika subjeknya yaitu he, she, it. Oke. Kalau dan juga ada Dani bla 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 hanya satu, Ana hanya satu juga, dan the cat hanya ada satu juga. Oke. Maka kita kata kerjanya menggunakan goes. Oke, di sini juga sebagai contoh juga. Yang pertama ada I go to school by bicycle. Di sini ada subjek I. Maka kita menggunakan kata kerjanya yaitu go. Ya bukan, di sini ada go, di sini ada I. Maka menggunakan go. I go to school by bicycle. Bicycle tadi apa? Yaitu sepeda. Sekarang diulangin. I go to school by bicycle. Oke, pintar. Contoh yang kedua. I go to school by bus. I go to school by bus. Oke, di sini juga kalimatnya. Nih, kalimatnya perhatikan ada subjek I, maka menggunakan kata kerja go. Oke? Oke. Contoh yang nomor 3. Di sini ada Father goes to his office by car. Father goes to his office by car. Nah, di sini ada father. Fathernya hanya satu, maka jika hanya satu, menggunakan kata kerja goes. Oke, jika hanya ada satu, maka memakai kata kerja goes. Ayah pergi ke kantornya menggunakan mobil. Nah, tadi yang contoh di atas, aku pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Contoh yang kedua, aku pergi ke sekolah menggunakan bis. Lalu contoh yang ketiga, ayah pergi ke kantornya menggunakan mobil. Contoh yang keempat ada Mrs. Murni goes to her office by taxi. Mrs. Murni goes to her office by taxi. Nah, di sini Miss Murni itu hanya satu, maka menggunakan goes. Oke, paham? Jika hanya satu, menggunakan goes kata kerjanya. Dia, Mrs. Murni, Ibu Murni, pergi ke kantornya menggunakan taksi. Lalu contoh yang kelima, Mr. Budi goes to Medan by plane. Mr. Budi goes to Medan by plane. Mr. Budi pergi ke Medan menggunakan pesawat. Selanjutnya ada Mr. Marwan goes to Ambon by ship. Mr. Marwan goes to Ambon by ship. Pak Marwan pergi ke Ambon menggunakan kapal. Selanjutnya ada Dani goes to Jogja by train. Dani goes to Jogja by train. Dani pergi ke Jogja menggunakan kereta. Contoh selanjutnya yaitu Mrs. Wati goes to supermarket by motorcycle. Ibu Wati pergi ke supermarket menggunakan motor. Nah, oke.
Beralih lagi ke teks 8 halaman 22. Di situ kalian juga akan menemukan percakapan. Nah, di halaman itu kalian akan menemukan percakapan. Namun sebelum itu juga kalian harus memahami penggunaan kata do dan does. Oke, do dan does. Seperti yang tadi, do digunakan jika subjeknya a, you, we, they dan orang ketiga yang jamak lebih dari satu. Lalu untuk kata kerja does menggunakan subjeknya he, she, it. Nah, orang ketiganya hanya ada satu. Paham? Sama seperti go and goes. Nah, do and does juga sama seperti itu. Contohnya, dan jangan lupa diikutin juga. How do you go to school? How do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Lalu dijawablah, I go to school by bicycle. Nah, di sini menggunakan do. Di sini menggunakan do karena subjeknya adalah you. Oke. Do. Verbnya do. Lalu subjeknya adalah you. Oke. Lalu yang kedua, how do you go to school? I go to school by bus. Di sini masih verbnya menggunakan kata kerjanya menggunakan do karena subjeknya adalah you, kamu. Contoh lagi yang ketiga. How does father go to office? Di sini menggunakan does karena di sini terdapat subjeknya itu hanya satu. Nah, makanya menggunakan does. Oke. How does father go to office? Bagaimana ayah pergi ke kantor? Nah, lalu dijawab, ayah pergi ke kantor menggunakan mobil. Father goes to his office by car. Lalu lagi, how does Mrs. Murni go to her office? Di sini lagi ada does karena di sini ada Mrs. Murni. Nah, ini hanya satu orang. Nah, makanya menggunakan does. Oke, lalu selanjutnya, how does Mr. Budi go to Medan? Mr. Budi goes to Medan by plane. How does Mr. Marwan go to Ambon? Mr. Marwan goes to Ambon by ship. How does Dani go to Jogja? Dani goes to Jogja by train. How does Miss Wati go to supermarket? Mrs. Wati goes to supermarket by motorcycle. Oke. Nah, sekarang tugasnya kalian membaca teks 9 dan kerjakan teks 10 di buku paket pada halaman 23. Oke? Nah, sekian yang bisa Miss sampaikan. Thank you. See you later and goodbye.